Jadi masa kita belajar ya, bila kita belajar tentang inferential statistic, kita akan pelajari pertama definition ya, selepas itu the second data and sampling ya. Actually dia berbeza ya antara data dan sampling. Kalau data itu adalah dia noun, sementara sampling itu adalah dia kata kerja ya. Sampling berarti how to take or get the sample ya. Kemudian pun teknik sampling kita kena pelajari karakter inferensial daripada statistik ini dan juga how to analyze data. Nah, saya ulang lagi sebelum saya lanjutkan. Jadi statistik ini diguna untuk kita mencari sebuah kebenaran daripada population atau populasi yang banyak. Dan populasi yang banyak itu selalunya sangat sulit apabila susah apabila kita nak ambil semuanya. So kita gunakan sampling atau sampel ya. Saya rasa ini dalam English lah ya. Kita ambil sampel daripada populasi tersebut. Ya, misal saya bagi contoh, ini contoh saja. Misal masyarakat Singapura nih ya, ada Muslim Singapura lah. Saya tak tahu pasti ada berapa Muslim Singapura nih kira-kira nih. Ada yang tahu tak? 1400 ya. 1300 ya. Oke lah, saya bagi 1000 aja lah ya, bagi contoh supaya ada ini. Oke, misal saja, jadi Muslim di Singapura ini ada dalam 1000 ya, ada dalam 1000. Sangat lah ya, 14.000 ya, 14.000 banyak juga ya. Oke lah, 1000 aja contoh saja. Nah, lepas itu dari 1000 nih tak mungkin kita nak ambil tahu pasal satu objek ataupun satu respon daripada mereka. So dari 1000 ini kita ambil saja 100 atau hanya 200. Itu namanya sampling. Kita mengambil ya berkeseluruhan. Nah, nanti problemnya, masalahnya adalah betul tak yang 100 ini betul-betul representatif daripada yang 1000. Kita akan lihat. Ini adalah pembahasan daripada inferential statistik. Okay, the first definition. Pengertian kita dah faham yang namanya inferential or inference. Actually dia maknanya adalah deduce or deducible ya, by inference ya. Maknanya dia ya boleh disimpulkan ya. Disimpulkan ini maknanya kita boleh dapatkan conclusion ya. Dalam bahasa Indonesia biasa digunakan adalah simpulan ya. Boleh kita kata bahwa ini adalah kesimpulan, ini adalah ringkasan pun boleh ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada inferential, itu adalah maknanya pun sama. We can to conclude, conclusionnya, kemudian juga simpulan atau yang disimpulkan. Jadi kita boleh simpulkan daripada data yang diambil dari sampel yang representatif, yang mewakili daripada population. Itu adalah etimologinya. Sedangkan terminologi ya, yang disebut dengan inferential statistic itu adalah jenis penelitian kuantitatif ya, types of quantitative research yang menggunakan maths atau mathematics dan juga logic untuk mengeneralisasi ya, to generalize information from the sample of population. Ya, jadi Muslim Singapura ini ada 1000, tapi saya hanya ambil 200 sahaja. Dari 200 sahaja kita boleh cakap bahawa Muslim Singapura adalah Muslim yang paling bahagia. Alhamdulillah ya. Oke, itu adalah yang disebut dengan inferential. Saya boleh menyimpulkan walaupun saya hanya ambil daripada 200 sahaja, tetapi itu dah generalize ya, sudah mewakili, sudah representatif daripada 1000 Muslim tu. Oke. Next, yang kedua daripada Sugiono nih, satu profesor di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa teknik statistik yang menggunakan data sampel untuk menganalisis suatu populasi sama ya, yang disebut dengan inferential statistik, itu adalah satu statistik method atau teknik statistik yang digunakan use by sample for analyze ya, population.
ya, untuk menganalisis daripada populasi. Populasi ini jumlahnya banyak, nanti akan ada juga apa contoh-contohnya. Oke, kemudian juga boleh kita simpulkan, boleh kita inferenskan bahwa metode atau bahwa inferential statistik adalah metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan, ya. Kita mengambil conclusion dari sebuah populasi secara umum berdasarkan hasil sampelnya. Oke, ini aja lah. Misal saya bagi contoh, ada sampel, tadi ada populasi, supaya lebih clear, ya. Jadi pelajar-pelajar di KIM nih, ya, pelajar di KIM nih ada dalam misal 500, ya. 500 pelajar KIM itu adalah population, ya, baik lelaki ataupun perempuan. Oke, sama, ya. Kemudian saya nak tahu pasal misal pemahaman, ya, pelajar KIM, ya, terhadap misalnya hadis doif atau mungkin tafsir Jalalain. Jadi pendapat mereka itu macam mana sih sebenarnya, gitu ya. So berarti 500 nih banyak sangat, tak mungkin lah masa kita terhad, kemudian juga mungkin kosnya pun mesti banyak. So dari 500 nih saya ambil saja 50, ya, ataupun 100, ya. Dari 50 atau 100 inilah nanti yang sampel. Tapi kena kita guna satu teknik, ya, satu technical supaya yang 50 ataupun 100 ini dia boleh mewakili daripada 500 keseluruhan pelajar di KIM. Okay, is definition. Ini yang kedua, yaitu mungkin kita review sedikit beza antara difference between descriptive statistic and inferential statistic. Jadi kalau yang deskriptif, ya, dia hanya to describe, ya, to describe gitu bahasa itu, ya. Jadi dia hanya mampu menggambarkan karakteristik, ya. Kalau karakteristik berarti pelajar KIM ini lelaki jumlahnya sekian, perempuan jumlahnya sekian, usianya yang 40 sekian, yang 30 sekian, yang di bawah 30 sekian. Itu deskriptif, ya. So dia tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan pada tingkat populasi, ya. Jadi dia tak boleh kita guna untuk mengeneralize daripada population. Sedangkan statistik inferential, ya, sorry, it is typo, ya, inferential statistik itu adalah memberikan analisis yang lebih mendalam, ya. Dari 50 pelajar KIM, saya boleh mengambil satu pendapat bahwa pelajar-pelajar di KIM, ya, yang 500 itu mereka belajar kerana kesadaran sendiri, ya, kerana mereka memang ada niat untuk belajar agama, belajar perbandingan madhab, belajar Al-Quran, belajar tafsir, ya, bukan kerana mungkin diperintahkan oleh orang tua atau diperintahkan oleh kerabat, keluarga, family, dan lain sebagainya. Itu sampel saja, ya. Nah, so berarti statistik inferential ini dia boleh diguna untuk menarik kesimpulan pada tingkat populasi. Kenapa? Karena datanya ini dia bukan data yang yang biasa, tapi dia sampai kepada bukan saja level interval, tetapi sudah level ratio. Nanti kita akan belajar jenis atau the kinds of data, ya. Oke, berikutnya ini tadi yang sebenarnya statistika deskriptif, ya. Jadi digunakan untuk, kalau deskriptif dia untuk to collect, ya, kemudian juga abstract, meringkas, kemudian display, kemudian description, kemudian juga give us information yang sifatnya itu bisa boleh dalam histogram, pie on bar, atau table juga, ya. Dan dia biasanya juga boleh dengan ukuran pemusatan data, ya. Kita boleh tengok daripada dia punya mean, median, modius, dan juga kemarin dah kita belajar standar daripada deviasi dan juga variance, ya. Sedangkan statistik inferensial itu metode method yang dia ada kaitan dengan analysis or data analysis pada sampel, dan hasilnya digunakan untuk generalisasi populasi, to generalize population.
ya, sehingga dari generalize itu kita boleh memberikan satu conclusion dan juga recommendation daripada kebijakan. Misal bahwa tadi karena pelajar-pelajar di KIM nih mereka kesadaran sendiri, so semangatnya untuk belajar ini tak perlu diragukan. So berarti kita kena kita kena betul-betul bagi services, bagi layanan dan juga ilmu juga yang mungkin yang berbeza, yang levelnya itu lebih tinggi daripada yang biasa. Jadi kalau belajar statistik tanpa ayat Al-Quran itu biasalah ya, di mana-mana, di college, di apapun ada ya, di YouTube, di itu pun banyak gitu, di media lain banyak. Tapi kalau yang ada ayat Al-Quran saya rasa mungkin di sini sahaja ya. Jadi levelnya berbeza. Kenapa? Karena kita ingin mengkorelasikan ya, kita ingin menghubungkan, mengkaitkan antara ilmu kauniyah dengan ilmu qauliyah. Naam. Nah, ini yang kita sebut dengan data or data ya, dan teknik sampling ya, sampling di English ya. Jadi ini adalah population or element ya, tapi kita biasa cakap nih population ini besar tadi. Ini adalah misal ini ada 500 pelajar KIM, kemudian sampelnya ini adalah hanya 50 pelajar sahaja. Ya, ini adalah data secara keseluruhan, tetapi bila saya nak ambil semuanya nih besar sangat ya, terlalu banyak, jadi tak mungkin saya ambil daripada yang kecilnya saja ya, yang disebut dengan sampel. Oke, next. Nah, apa yang disebut dengan data? Actually data ini adalah bentuk plural daripada datum. Datum singular ataupun one, tunggal ya, yaitu sesuatu yang diberikan. Dia macam information ya, informasi yang based from fakta, from fakta. Itu namanya data ya. Datum itu adalah tunggalnya or singularnya, mufradnya kalau jamaknya adalah data ya. Kita biasa cakap data, kena A gitu ya, bukan E ya, data. Oke. Nah, secara terminologi data ini adalah catatan ya, dia adalah nota nota atas kumpulan daripada fakta ya, nota dari kumpulan fakta. Jadi ini adalah bahwa kita tukarlah Indonesia ya, misal kita bagi data bahwa ternyata Muslim di Indonesia ini dia ada pengurangan dari mulai 90 sekarang sekitar 87% gitu ya. Berarti ada ini ada faktanya, mana datanya? Data daripada satu institution government, dalam hal ini adalah Badan Statistik Indonesia. Kemudian juga data pun boleh kita definisikan dengan suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Jadi pernyataan maknanya sesuatu yang memang apa adanya, dan itu memang tanpa adanya rekayasa, yang dihasilkan dari pengukuran ataupun pengamatan suatu variabel yang dia biasa berupa numbers, kemudian juga words, kata-kata ataupun citra. Citra ini maknanya satu gambaran ya, pencitraan berarti menggambarkan dirinya. Oke. Nah, data pun juga boleh kita pahami sebagai keterangan-keterangan tentang suatu hal. Samalah keterangan itu maknanya information, dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun dianggap. Misal dalam Al-Quran ya, sebagai contoh, keterangan dalam Al-Quran ini kita tanya kalau di Al-Quran dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ya ta'qilun ya. Jadi dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. The question, pertanyaannya adalah, betul tak dalam Al-Quran ini semuanya adalah bahasa Arab ya, atau mungkin dia ada kata serapan, atau dia ada dalam bahasa macam bahasa yang dia bukan bahasa Arab gitu ya. Mungkin biasa yang memang mungkin tak boleh ditranslate lah, macam Ibrahim. Actually Ibrahim ini dia bukan bahasa Arab, tapi dia adalah Ibrani
ya, Ibrani. Demikian juga Musa, kemudian juga Yusuf, kemudian juga sampai ke Isa alaihi salam, ya. Nah, itu kita boleh tengok daripada keterangan-keterangan itu betul tak macam itu. Jadi kena kita selidiki, kena kita kaji, kena kita teliti, ya. Kemudian data pun boleh juga dimaknai dengan sesuatu yang diketahui ataupun dianggap. Jadi mungkin dia sifatnya kerana zon, ya. Tadi ya saya cakap zon, ya, masih sangkaan. So kalau sangkaan ini dah dibuktikan menjadi sebuah kalau sangkaan ini belum dibuktikan dia masih teori. Tapi bila sangkaan ini dah dibuktikan, so dia menjadi sebuah fakta, menjadi sebuah data yang valid, ya. Nah, berarti yang nombor 5 dia boleh menjadi satu simpulan bahwa data itu adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, ya. Jadi data ini kita boleh dapatkan dari observation, ya. Jadi kita bila tengok macam saya cakap Muslim ni ratanya mereka makan ni siang hari dalam jam sekian, ya, misalnya. Kemudian banyak juga nih saya tengok nih Muslim lelaki ni yang solat di masjid, ya. Itu daripada pengamatan, ya. Dari pengamatan ini tentu saja dia boleh ada plus, ada minusnya. Ada interview, ya, tentu saja interview nanti dia lebih valid, ya. Ketika ditanya macam seorang lelaki tanya ke masjid kenapa sholat di masjid, mungkin kita bila kita nak buat riset, ya, di satu masjid misal di Singapura misalnya, tanya kenapa awak ni sholat di masjid, ya, kerana saya baca buku, saya pernah belajar ke ustaz bahawa lebih utamalah lelaki ni solat di masjid. Macam tu, ya. Nah, itu adalah daripada interview atau wawancara. Nah, kemudian pun ada penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Jadi dia ada daripada riset ataupun disebut dengan penelitian terdahulu literatur review, yang biasanya dia ada numbers, ada juga lambang, ni maknanya adalah simbol, ya, maknanya adalah simbol. Oke, ini adalah pengertian daripada data. Banyak lagi nih yang lain tentang data, maknanya pun sama. Jadi information yang kita boleh dapatkan melalui interview, observation, dan juga daripada dokumen study, ya. Daripada dokumen pun kita boleh tengok, ya, dokumen ini sekarang dah dia bentuknya digital. Dari dokumen digital pun dia bagian daripada data. Oke. Nah, apa yang disebut dengan data macam ni untuk membezakan antara data dengan datum, ya. Yang pertama, bila kita tengok ni ada nama daripada pelajar, ada Dwi, ada Willy, ada Nita, ada Wulan, ada Dani. Dia punya tinggi badan ni dalam sentimeter, iaitu ada Dwi itu 155, kemudian Willy itu 160, Nita 158, Wulan 160, Dani 165. So bila kita ambil satu saja, misal Dwi, so dia adalah fakta tunggal, ya, informasi tunggal. Jadi one information, ya. Jadi satu saja itu disebut dengan datum. Bilangan 155 cm yang merupakan tinggi badan seorang siswa itu adalah datum. Sementara yang disebut dengan data adalah hasil daripada seluruh pengukuran, ya, terhadap 5 pelajar ini, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini, ya, ketika masa kita collect ni, kita susun, kita arrange, ini adalah data. Jadi, nah, dari data ini kita boleh bagi satu conclusion, satu simpulan, ya, bahawa pelajar yang paling tinggi badannya adalah Dani. Dani ini dia punya tinggi badan ini 165. Ya, kemudian pelajar yang paling pendek badannya adalah Dwi. Dwi ini dia dalam 155. Kemudian ada juga tinggi badan Willy dan Wulan sama, ya. Willy 160, Wulan pun dia 160, ya. Dan rata-rata ataupun rata daripada tinggi badan pelajar adalah 159.6. Ini dah guna kemana apa yang disebut dengan apa? Rata, ya, rata. Ini adalah satu data yang deskriptif. Oke. Nah, dalam data riset itu dia biasanya ada dua. Yang pertama adalah data kuantitatif dan yang kedua adalah data
kualitatif. Ya, seperti definition lah di awal bahwa ya, data kuantitatif ya memang dia kuantitatif, maknanya dia numbers ya atau bilangan. Jadi dia 150, itu kuantitatif ya. 150 itu kuantitatif. Tapi bila kita cakap ada data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud, misalnya Ahmad pandai, pintar, smart, ramah, itu dia bukan dia adalah kualitatif. Nanti bila nak kita buat kuantitatif pun boleh ya, macam nanti kalau di statistik ini selalunya diguna skala Likert scale ya. Jadi setuju, sepakat, sangat sepakat ya, kemudian netral, kemudian tidak sepakat, kemudian sangat tidak sepakat. Ada 5 skala tuh di actually dia daripada kualitatif tapi kemudian dikuantifikasi ya, jadi dikuantifikasikan. Jadi tapi kita bila tengok ya kuantitatif dan kualitatif. Nanti kalau semua yang ada dalam biasanya di Islamic Studies utamanya itu di syariat dan juga di usuluddin atau di tafsir hadis, itu selalunya dia adalah kualitatif. Tapi bila kita nak buat pengkajian penyelidikan yang kuantitatif, saya rasa itu pun unik ya, kerana dia ada satu novelty, ada satu uniqueness ya, ada distinctive yang kita boleh kita boleh lakukan. Oke, ini adalah jenis daripada data. Nah, ini kualitatif data, example-nya ya. Misalnya semuanya dia tak ada angka ya, macam socioeconomic status, lower class, ada middle class, ada upper class, ada opinion, agree, mostly agree, neutral, mostly disagree, dan disagree. Ini biasanya yang digunakan tadi yang saya cakap dengan skala Likert. Okay. Nationality, British, American, Spanish, Indonesian, Singaporeans, itu adalah dia otomatis kualitatif ya, kerana tak adalah yang lebih utama daripada British dengan American, dengan Spanish, dengan Singaporean, dengan Indonesian, itu tak ada. Kecuali nanti normative approach biasanya inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu dia akan berbeza perspektif. Genre pun sama dalam music nih selalunya ya, ini mungkin dia tak sama dengan ini, tapi dia bukan leveling. Hair color pun sama, ada red, ada brown, ada blonde, ada black gitu ya, macam-macam. Ini adalah qualitative data. Sedangkan quantitative selalunya lah dia ada numbers. For example, age ya, 10 years old, 20, kemudian 30, itu adalah age. Kemudian dates juga sama, 1066, 1492, 1776, semua sama. Distance, dia punya jarak pun 3 meters, ada 6 meters, kemudian 9 meters. IQ ada 80, ada 100, ada 120 ya. Berat pun sama, ada 80 gram, ada 100 gram, 120 gram. Jadi ini kuantitatif data yang selalunya dia ada numbers. Saya rasa bila dah diulang-ulang tu saya rasa dah hafal nih. Okey. Nah, yang berikutnya adalah sifat daripada data. Jadi data ini ada data yang dikotomi. Dikotomi ini maknanya dia dipisah. Dipisah ini diasingkan ya. Diasingkan. Maknanya dia tidak dijadikan satu. Macam data yang sifatnya itu adalah pilah satu sama lain. Ya, dia memang berbeza ya. Dia satu dengan lain itu beda, daripada suku ya, kemudian ras